Hai saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Putu Adi. Pada hari ini kita memasuki minggu keempat dalam masa sengsara, yang juga kita peringati sebagai minggu Laetare, yang mengajak kita untuk bersorak-sorai bersama dengan Yerusalem. Pada hari ini kita akan membaca bacaan kitab dari Yesaya 66 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin mendengar firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Tuhan Yesus berkarya melalui pertolongan Roh Kudus bagi setiap kami yang mendengarkan firman saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesaya 66 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Perikop ini berjudul Keselamatan Sesudah Hukuman. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi setiap kita yang dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup setiap waktu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita mau belajar bagaimana caranya berjuang di dalam masa sengsara. Pada hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dan juga memberikan gambaran bagaimana pemulihan umat Allah pasca sakit, pasca penderitaan, pasca ketekanan yang terjadi. Mari kita simak bersama-sama. Bila kita memperhatikan latar belakang kitab Yesaya pasalnya yang ke-66, kita akan memperhatikan dalam kitab Yesaya 66 ini berisi tentang nubuatan dari Nabi Yesaya melalui hasil pendengarannya terhadap suara Allah, yang kemudian diteruskan kepada umatnya, yang kemudian menjadi pesan penting bagi Yerusalem yang pada saat itu baru akan memulai kehidupan baru pasca pembuangan. Nah, adapun tujuan dari nubuatan Yesaya ini adalah untuk memberikan pengharapan bagi Yerusalem yang akan dibangun kembali, atau bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang rindu mendengar firman-Nya. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mari kita bersama-sama memahami kita sedang memasuki
Minggu Sengsara, dan sekaligus juga kita sedang memperingati Minggu Laetare. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus memahami bahwa pada saat ini kita masih dan sedang berada di dalam masa sengsara, yang artinya pergolakan batin Yesus dalam mempersiapkan dirinya sebagai manusia tengah terjadi saat ini. Meski demikian, Tuhan Yesus tetap maju dengan sukacita untuk menghadapi jalan salib yang akan ia tempuh. Nah, artinya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam pekan ini kita diajak untuk tidak gentar di dalam menghadapi situasi sulit atau masa sengsara meskipun pergolakan batin itu sedang terjadi. Pesan firman Tuhan yang pertama dalam masa sengsara dan juga Minggu Laetare pada saat ini adalah tetap maju dengan sukacita. Dalam pembacaan kitab Yesaya 66, bila kita memperhatikan dari ayat pertama sampai perikop ini usai di ayatnya yang ke-24, kita akan melihat bagaimana perjuangan dari bangsa Israel ketika mereka baru keluar pasca pembuangan di Babilonia. Jadi perjuangan bangsa Israel pasca pembuangan di Babilonia bukan persoalan yang mudah, karena mereka harus memulai dari nol kembali. Allah melalui Yesaya ingin memperingatkan Israel untuk tidak membawa paham-paham sinkretisme dalam membangun bait Allah maupun juga mempersembahkan korban-korban bakaran. Karena di situ jelas apabila kita memperhatikan dalam ayat-ayat yang pertama atau ayat-ayat di awal, di situ kita akan lihat bagaimana umat Allah mencoba membangun bait Allah, namun bagi Allah itu semua percuma. Karena itu percuma membangun bait Allah tetapi masih menyembah ilah-ilah lain. Percuma mempersembahkan korban bakaran tetapi masih menindas dan menyakiti sesama. Itu yang disampaikan di awal-awal dari kitab Yesaya 66 di sini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana umat Israel pada masa itu, Tuhan ingin mengajak kita juga pada saat ini untuk memahami kehendak Allah. Karena untuk memahami kehendak Allah ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita paham bersama. Allah tidak meminta umatnya untuk membuatkan Allah rumah. Ya, ini perlu menjadi catatan kita. Seperti Yesaya 66 dalam bacaan kita, Allah tidak meminta umatnya untuk membuatkan Allah rumah. Allah tidak meminta umatnya untuk mempersembahkan korban bakaran yang mana semuanya itu hanya dilakukan untuk menyenangkan diri sendiri atau sebatas dilakukan sebagai sesuatu untuk menjalankan tradisi tanpa arti. Nah, untuk bisa memahami kehendak Allah, artinya di sini Allah ingin agar umatnya lebih mampu untuk memahami yang mana merupakan kehendak Allah dan juga memahami yang mana menjadi sesuatu hal-hal yang hanya merupakan kemauan diri kita sendiri untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ada dua tipe umat Allah dalam bacaan kitab Yesaya pada hari ini. Dalam bacaan kitab Yesaya 66 ini kita dapat melihat ada dua macam tipe umat Allah dan kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama adalah tipe ngeyel dan hanya mau mengikuti kemauannya sendiri. Kalau kita perhatikan, silakan Bapak Ibu saudara-saudara buka Alkitabnya di Yesaya 66. Silakan diperhatikan pada ayat pertama sampai ayatnya yang kedua bagian A. Di situ jelas dikatakan bahwa mereka sedang membangun, tetapi apa yang mereka kerjakan itu percuma karena bagi Allah semua itu sia-sia. Nah, saudara-saudaraku, kenapa itu menjadi suatu kesia-siaan?
Yang pertama, karena memang semua yang dilakukan itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Ngeyel, tipe orang pertama. Dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6 jelas dikatakan firman Tuhan bahwa Allah menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Saya melihat di sini bagaimana kehidupan orang ngeyel atau orang yang hanya mengikuti kemauannya sendiri itu bisa dikatakan juga sebagai orang yang congkak. Karena ya, dia tidak mau mengikuti apa yang orang lain atau bahkan Allah sendiri perintahkan melalui firman. Jadi jelas di sini tipe orang yang pertama bukan tipe orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan tipe orang yang kedua adalah orang yang menderita namun tetap setia kepada firman Allah. Dilanjutkan dalam ayat yang kedua bagian B, jika kita memperhatikan bacaan dalam Yesaya 66 ayat 2 bagian B, saya akan bacakan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dalam bacaan Mazmur minggu kita, yakni Mazmur 84 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13, puji dan janji GKPB kita, maka di situ kita akan melihat bahwa orang yang menaruh kekuatannya pada Allah akan memperoleh kebahagiaan. Nah, jadi yang dimaksud takut akan firman Allah, gentar terhadap firman Allah, ini adalah orang yang hidupnya benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak ngeyel. Jadi orang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kembali kita masuk ke dalam bacaan kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari bacaan ayat 10 sampai 14 pada hari ini, di sini ada janji pemulihan, bahkan bukan sebatas janji, pemulihan yang akan Tuhan berikan kepada setiap umatnya atau orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan, setia terhadap firman Tuhan, dan hidup tidak ngeyel, melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita lihat pemulihan keadaan umat Allah dapat kita lihat dari ayat 10 sampai ayat 14 pada bacaan kitab Yesaya 66 pada hari ini. Namun pemulihan itu hanya berlaku bagi mereka yang tertindas dan patah semangat dan yang gentar terhadap firman Allah. Mari kita lihat bagaimana keadaan umat Allah pasca kesulitan dan masa sengsara yang mereka alami. Keadaan umat Allah pasca mereka dibuang dari Babilonia, dan ketika mereka menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah, keadaan mereka berubah. Yang pertama, umat Allah akan bersukacita, bersorak-sorai, dan bergembira. Yang kedua, umat akan disegarkan dan dikenyangkan. Artinya Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang ketiga, umatnya akan dihibur oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, betapa banyak orang yang menderita dan tidak memperoleh penghiburan. Tuhan memberikan itu semua kepada kita sekalian. Umatnya akan diberkati dan tidak akan dipermalukan. Itu janji Tuhan, dan itu sudah terjadi. Saudara-saudaraku, dari 4 pesan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar 3 hal sebagai refleksi diri kita. Mari kita merefleksikan diri. Yang pertama, jadilah pribadi yang takut akan firman Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang ngeyel dan hanya mau menuruti keinginan
kita sendiri. Dan yang ketiga, refleksi diri kita, Tuhan pasti memulihkan keadaan kita sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan umatnya, yakni Yerusalem. Di tengah situasi seperti yang saat ini melanda, ketakutan akan COVID-19 atau virus corona, tetap patuhi firman Tuhan, tetap takut akan firman Tuhan, patuhi semua himbauan dari pemerintah sampai kepada gereja kita. Jangan takut, jangan gentar, tetap berdoa, bergandengan tangan bersama dengan keluarga, yakin percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Dan saat ini adalah masa-masa kita berjuang dalam kesengsaraan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merefleksikan diri, selamat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat ini adalah masa-masa yang indah, jangan sia-siakan. Dan rangkullah keluarga kita, gandeng mereka, jangan pernah lepaskan mereka, ajak mereka mengenal lebih dekat dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni kengeyalan kami. Ampuni kami ketika kami hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kami. Ajar kami untuk senantiasa taat dan mulai saat ini menjadi pribadi-pribadi yang hanya takut, gentar terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan memulihkan keadaan kami sebagaimana Engkau memulihkan keadaan Yerusalem. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.